Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama dengan Jemaat Bogor kita masuk dalam waktu teduh pagi di edisi Rabu 13 Juli 2022. Bacaan kita hari ini Matius 25 ayat 31 sampai 46. Mari bersama kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu yang kudus, Allah yang penuh rahmat dan kasih, setia memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami meyakini bahwa hidup ini di dalam pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Dan pagi ini di hari baru, kami rindu membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin dan membuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti kebenaran Allah dan dimampukan untuk melakukannya di sepanjang kehidupan ini, di sepanjang kehidupan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tema kita hari ini, lihat aku di wajah kaum paling hina. Saudara-saudara, domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik, sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi tidak mau
melakukannya. Perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dan berbagi uang, atau merenovasi rumah reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh prestasi dan pencapaian yang spektakuler, karena semua itu malah ditolak di Matius 7:21. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan, sederhana, dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara, mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman, dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu jangan pasif, tetapi lakukan kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk lawatan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh bersuka cita ketika berjumpa dengan Allah dan diberikan pengajaran-pengajaran yang baik untuk terus bertumbuh di dalam menyatakan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini sebagai syukur kami tanpa mengharap balas jasa. Tuhan yang lebih dahulu berbuat baik kepada kami, karena itu patutlah kami mengucap syukur dan terus meneruskan dan melanjutkan kebaikan-kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan bersesama di mana kami berada. Bapa di sorga, tuntunlah kehidupan kami hari ini dalam tugas kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, dan bila semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan pemerintah kami hari ini. Berkati, arahkan kasih-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan berkati, sembuhkan. Yang lalai sadarkan. Yang bergumul teguhkan. Dan yang berduka hiburkan. Yang bekerja berkati. Yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Dalam bangku pendidikan anak-anak Tuhan berkati dan tetap setia. Ditambahkan kecerdasan. Orang tua kami menikmati hari tua berkati, dan mereka tetap sehat. Yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Dan tuntunlah hidup kami hari ini, dan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami persembahkan padamu di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Demikian waktu terbersama, Tuhan memberkati kita hari ini.